Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, seperjuangan, seprofesi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan bagaimana portonya? Mudah-mudahan juga sehat ya. Hijau gitu kan. Jangan jangan merah melulu lah. Mudah-mudahan portonya teman-teman itu hijau. Oke? Kembali lagi di sesi analisa bareng Uncle ya, yang kali ini sebenarnya bukan jadwalnya untuk analisa request analisa, tapi karena teman-teman tadi ada yang apa namanya meneruskan request yang kemarin, jadi ya udahlah, biar biar tidak mengecewakan teman-teman, kita bantu untuk analisa. Singkat aja ya nanti ya, jangan terlalu detail kayak biasanya ya. Tapi ya saya usahakan sebisa saya. Oke. Sebenarnya analisanya itu biasanya hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Itu biasanya kita ada request analisa. Tapi ini berhubung berhubung tadi tiba-tiba muncul ada request analisa, ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Tapi sebelum sebelum analisa, berarti saya harus ngiklan dulu. Oke, nah ini nanti di Akalmologi kebetulan ada ngadain kelas gitu kan. Di tanggal 30 sampai 31 Juli. Nah, nanti kelasnya itu ya kita bahas banyak lah yang dibahas, ada fase market saham itu seperti apa, terus technical analysis, moving average dan stokastik yang kita pakai, terus bagaimana kita membuat trading plan, bagaimana kita menata modal kita, bagaimana kita mengatur psikologis kita, dan bagaimana kita cara melakukan screening saham. Nah, itu nanti kita ajarkan di kelas yang akan dilaksanakan tanggal 30 31 ini. Biayanya 350.000. Nah, free bonusnya nanti ada rekomendasi saham setiap hari, scalping dan lain-lain di grup kelas ya. Di grup kelas nanti kita share, dan misalnya teman-teman join hari ini, ya udah dihitungnya tetap nanti per selesai tanggal 31 untuk rekomnya. Tapi kesananya nanti kita tetap kasih rekom kok. Sebenarnya nggak hanya 1 bulan juga sih. Ini hanya untuk gimmick ya. Bagaimana cara gabungnya? Silahkan aja dulu gabung ke Telegram Akalmologi, nanti tanya-tanya yang ada di dalam gitu kan. Mau ikut kelas atau japri ke saya boleh ya. Terus teman-teman bisa konsultasi Porto ke kita, nanti kita apa namanya, kita bantu untuk bagaimana kalau misalnya saham saya masih nyangkut nih banyak, kita harus apa. Nah, silahkan dikonsultasikan ke kita ya. Dan nanti belajarnya itu lewat Zoom ya, bukan saya ngasih video tutorial, tapi kita belajar bareng langsung sama peserta-peserta yang lain. Nanti ada saya, ada admin-admin Akalmologi, tanya jawab langsung gitu. Oke, itu aja untuk iklannya. Kita lanjut lagi, dan sebelum saya lanjutkan ini, berdasarkan saran dari salah satu member kita, jadi ya masukan yang bagus juga. Akalmologi tidak membuka apa namanya yang namanya titip akun, titip dana, titip duit yang untuk ngasih profit yang gede, itu nggak pernah ya. Jadi kalau teman-teman ada menemukan grup dengan nama Akalmologi dan logonya sama-sama kayak kita gitu kan, itu, dan di situ dia menawarkan ada profit yang menggiurkan gitu, biasanya itu 10% per hari, 40% per hari. Wah, saya mau nitip kalau misalnya itu. Ya, itu kita nggak menjalankan seperti itu. Oke. Jadi teman-teman hati-hati, karena sekarang ini lagi marak penipuan-penipuan yang grup-grup apa namanya, grup-grup saham seperti itu. Alasannya titip dana, tapi ternyata setelah kita transfer ke rekening yang bersangkutan, orangnya menghilang atau kita diblok gitu. Itu udah sering terjadi. Jadi teman-teman harap hati-hati, dan sekali lagi saya tekankan, Akalmologi tidak membuka yang namanya titip dana ya, mopit dan lain-lain enggak. Oke, kalau mau titip akun silahkan ke saya atau ke admin Akalmologi boleh kalau misalnya ini. Tapi kita tidak menyediakan titip dana
Nah, titip akun itu gimana? Nah, Bapak Ibu punya akun gitu kan, bingung siapa yang kelola ya, itu nggak apa-apa. Nanti ada syarat dan ketentuannya dan kita bisa ada perjanjiannya tertulis dan bermaterai gitu kan, maksudnya resmi gitu. Tapi untuk titip dana, teman-teman yang apa namanya mentransfer ke kita kita nggak menerima. Jadi sebaiknya hindari kalau ada yang menawarkan titip dana harus mentransfer ke apa namanya ke rekening yang bersangkutan gitu. Uncle Mologi tidak membuka seperti itu. Ya, itu aja ya. Jadi teman-teman harap hati-hati karena sudah banyak yang tertipu gitu kan. Langsung aja kita bahas yang pertama dari IHSG ya. IHSG hari ini tetap tetap merah tapi dia mantul dari garis support yang kemarin sudah kita gambar. Mudah-mudahan sih habis mantul gitu besok besok kemungkinan masih ada kemungkinan merah gitu ya, kecil gitu kan. Mudah-mudahan setelah itu baru naik. Selama dia nggak break lagi ke bawah dari garis trendline yang ini, menurut saya dia masih aman. Mudah-mudahan dia segera break ke atas dan dia terus bertahan di atas 6136. Oke, itu aja untuk IHSG dan kita lanjut untuk request-request saham yang dari teman-teman tadi yang di grup. Ini tuh ada BNBA, BNLI, Zinc. Nah, itu kayaknya request-request yang dari kemarin ya. Saya skip aja itu 3 saham itu. Langsung aja kita ke Antam. Antam, aneka tambang. Nah, Antam ini apakah sudah punya atau belum? Antam hari ini turunnya cukup dalam 3,8% dan dia bisa kita lihat masih tertahan di support ya. Supportnya kan di sini nih. Oh, ini kan dia kita jadikan supportnya. Nah, di sini dia tertahan di sini. Mudah-mudahan sih besok dia break ke atas. Nah, kalau misalnya dia break ke atas, silahkan. Kalau misalnya teman-teman yang mau ambil ya, cicil aja di range harga inilah. Kemungkinan Antam ini sudah mulai bagus, cuman entah ada berita apa gitu kan. Hari ini di bawah turun lumayan. Ya, selama dia nggak jebol dari 2.500 ya, menurut saya masih aman. Targetnya kalau naik kemana? Targetnya kalau naik paling ke area sini dulu. Nih. Nah, area sini dulu atau high-nya hari ini dulu. Kalau dia berhasil break high-nya hari ini, selanjutnya dia targetnya ke sini. 2730 dulu. Sini. Nah, 2730. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari coba kita pakai Fibo. Nah, cus ya. Dia kembali ke area Fibo nolnya. Mudah-mudahan sih besok dia nggak break lagi ke bawah sini ya, nggak break ke itu. Mudah-mudahan dia besok naik gitu. Mencoba menembus Fibo 26 2360-nya. Ya, kalau misalnya teman-teman mau masuk ya, mending tunggu aja lah di daerah-daerah 2450 sampai sini kisaran 2520. Kalau misalnya teman-teman bisa ngambil daerah situ, menurut saya itu aman. Kemungkinan dia akan mantul dari area MA50-nya kan ini 2450 nih. Nah, ini MA20-nya. Mudah-mudahan sih dipantulin dari MA50-nya. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari stokastik, di sini dia sudah dead cross. Jadi ada kemungkinan besok dia akan koreksi lagi ke bawah. Tapi mudah-mudahan dipantulkan lagi ke atas. Ya, itu untuk Antam. Selanjutnya ada Esger. Segar. Seger gak ditulis punya di berapa. Kalau kita melihat pergerakan SGER ini masih belum bisa dibilang menarik ya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari apa namanya indikator stokastiknya ini, kita MACD-nya di nggak usah lah. Indikator stokastiknya ini dia sudah keluar dari area oversold-nya. Ya mudah-mudahan sih dia nggak ngeprank ya, dia mudah-mudahan lanjut gitu ya, nggak turun lagi ke bawah. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau coba, silahkan ambil di area sini aja. 292 sampai 298.
Nah, itu kalau misalnya besok dia masih masih di bawah turun dulu gitu kan. Silakan teman-teman ambil, tapi kalau misalnya dia langsung di bawah naik ya maksimal di 304 ngambilnya. Ya, target terdekatnya di sini 320. Area 312 sampai 320. Kalau misalnya dia berhasil break dari 320 ya targetnya ke sini 350. Tapi sebelum ke 350 pasti dia harus break area ini 332. Itu untuk Seger. Dan kalau turun kita harus CL-nya di mana? Kalau misalnya teman-teman untuk fast trade CL aja di 288. Tapi kalau misalnya rencananya untuk swing, tungguin dulu dia turun sampai ke 270 sampai 274. Nah, di situ teman-teman silakan average. Kalau misalnya ngambil di sini ya, turun ke sini, silakan teman-teman bisa average. Selama dia terkonfirmasi mantul dari area 270 274. Nah, kalau tutupan di bawah 270 ya sebaiknya keluar dulu. Ya, itu untuk Segar. Kita lihat coba SGER. Adakah bandar-bandarmologinya? Nah, nih bandar-bandarannya nih ada yang akumulasi nih, lumayan. Siapa tahu kan apa namanya? Kalau dari bentuk-bentuk candlenya ini kan doji ya namanya ya. Doji lah. Doji di bawah gitu biasanya ada potensi up. Ya, di sini juga dia keterangannya memang akumulasi. Ya, itu untuk Segar. Selanjutnya ada MLPL. MLPL sudah waktunya harus keluar, saudara-saudara. Hari ini ARB ya, 6 minus 6,56 ya. Hari ini ARB. Nah, penentuannya besok. Menurut saya, ini menurut saya. Kalau dia dibawa break ke bawah MA50-nya, ya memang itu benar-benar sinyal harus keluar kita. Jangan lagi ditunda-tunda. Karena kalau misalnya dia dibawa break sampai di bawah MA50 berarti menurut saya itu kemungkinan dia akan downtrend lagi dan kita nggak tahu downtrendnya sampai kemana gitu kan. Syukur-syukur kalau misalnya besok dia dipantulin lagi dari area MA50-nya ini, dipantulin lagi tung gitu naik. Kalau untuk saya disuruh ngambil atau enggak, saya nggak akan ngambil MLPL ini. Di video-video sebelumnya juga saya udah bilang hati-hati untuk MLPL karena dia sepertinya sudah tidak kuat lagi untuk naik gitu kan. Jadi kemungkinan dia akan turun dulu dan kita turunnya sampai mana kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik dan berminat untuk ambil ya ambilnya di area sinilah 500-an, syukur-syukur kalau dapat 500-an. Kalau dia mantul dari area 510 gitu kan, di sini nih garis yang ini. Nih 520 lah, 500 sampai 520 kalau dia mantul dari area itu ya silahkan teman-teman boleh spekulasi buy, tapi pastikan dia tidak jauh dari MA 50-nya di tutupannya. Jadi kalau misalnya dia besok naik dia nggak akan terlalu berat gitu kan. Kalau dari stokastik dia sudah mulai apa namanya oversold, dan dari ini MACD saya iseng-iseng aja sih. Ini MACD juga belum ada tanda-tanda bagus gitu ya. Dia masih merah, belum ada tanda-tanda dia akan berbalik ke atas 0 lagi. Jadi menurut saya MLPL belum menarik. Coba deh kita lihat bandar-bandarannya MLPL. Tuh distribusi masih akumulasi asing. Cuman kita nggak tahu asing akan menaikkannya itu kapan gitu kan. Ya. Satu lagi saya tekankan untuk ini jangan dipakai patokan full 100% bahwa kalau misalnya ada akumulasi dia bagus gitu, enggak. Tetap kita lihat chart dan teknikalnya. Ya. Ini hanya sebagai tambahan informasi aja. Ya, bahwa ada yang masih punya gitu dan dia belum distribusi, belum buang barang. Oke, itu untuk MLPL. Selanjutnya ada Jawa. Jawa. Biasanya yang nanya apa saham kayak gini Jawa gitu, misalnya Jawa gitu kan, biasanya dia nyangkut di sini, mungkin ini hanya tebakan saya, tapi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir dulu untuk Jawa ini karena dia 2 hari memang merah, bahkan kemarin ARB, tapi di sini kita lihat volumenya nih,
volumenya tuh relatif kecil bandingkan dengan volume pas dia naik hijau tinggi gitu. Jadi kemungkinan besok dia akan turun lagi ke sini, baru dia akan cus naik. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan kita lihat dari stokastiknya juga kan. Stokastiknya dia udah mengarah ke atas dan dia udah bangkit dari area oversold. Mudah-mudahan dia lanjut ya Jawa ini. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya mending tungguin aja di sini nih. Tuh. 118 atau kalau bisa lebih rendah ya lebih rendah lagi gitu kan. 118 ini area MA 50. Mudah-mudahan dia dipantulin dari MA 50 terus ngegas naik. Ya. Itu untuk Jawa, kita lihat bandar-bandaranya. Jawa. Jawa Tengah. Mana? Oh ini. Tuh, distribusi belum ada akumulasi. Hari ini akumulasi asing cuman dia sedikit banget, nggak terlalu terdeteksi ya kayaknya ya. Cuman dia hari kemarin itu ada ambil banyak. Lumayan gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini besok dia turun dulu ke area 118 gitu kan. Baru dia dipantulkan naik. Jadi teman-teman kalau misalnya yang suka ngambil di merah ya pantau aja, coba Jawa ini dipantau dulu. Targetnya kemana? Targetnya dia break ke sini dulu. 153, kalau misalnya dia berhasil break mudah-mudahan dia nutup gap yang di sini. Nih, ini kan ada gap area 160 sampai 166. Ya, mudah-mudahan di situ. Kalau misalnya dia break lagi ya tinggal naik ke atas lagi. Oke? Itu untuk Jawa. Selanjutnya ada MTDL. MTDL kalau nggak salah hari ini ARA ya. Tadi saya mau beli gitu, cuman keburu ARA. Kalau untuk MTDL ini masih bagus kalau menurut saya. Teman-teman yang mau swing gitu kan, mau untuk jangka panjang silahkan. Kalau misalnya mau dicicil aja. Tapi belinya jangan pas di pucuk kayak gini. Kita belinya pas dia koreksi-koreksi kayak gini. Ya, paling kemungkinan ini mah kemungkinan ya. Kita nggak tahu. Mana terendahnya cus. Nah, kemungkinan kalau misalnya dia koreksinya sampai di sini, di area sini. Ya. Tapi kalau misalnya dia besok langsung jeleng naik dan break dari area Fibo 1618 ya kemungkinan dia dan bertahan gitu, kemungkinan dia akan terus melanjutkan kenaikannya. Kalau misalnya yang belum punya ya besok sih kayaknya dia gap up ya. Kalau misalnya mau berspekulasi silahkan untuk ngambil di deket-deket harga opening gitu kan. Tapi kalau saran saya sih mending tungguin aja di area sini. Nih 3050-an lah sampai 2890 barangkali dikasih. Tapi kalau misalnya dia besok langsung cus kenceng gitu kan, ya disesuaikan aja dengan harga open gitu kan. Maksimal kalau saran saya maksimal 3 sampai 4 tick dari harga open. Kecuali teman-teman mau berspekulasi dan mainnya cepat ya nggak apa-apa, silahkan dikejar. Itu ya. Volumenya juga hari ini relatif besar gitu, dan dari stokastik ini sih masih belum kelihatan ya apakah dia dead cross atau masih lanjut ya. Kita lihat dari bandar-bandaranya. MTDL pasti dia masih akumulasi sih menurut saya. Tuh bener kan, masih akumulasi. Dan asing juga masih akumulasi. Mudah-mudahan besok dia nggak langsung distribusi. Ya distribusi kecil boleh lah, maksudnya untuk TP sedikit gitu asingnya biar kita ada kesempatan masuk. Oke, itu untuk MTDL. Selanjutnya ada BRIS. Tuh BRIS kemarin sudah saya gambarkan untuk teman-teman yang ada di grup kelas ya. Udah saya kasih catatan ini, maksudnya area B yang pas itu ya di area ini 2520 sampai 2600. Dan hari ini sebenarnya kalau misalnya ngantri di area sini yang kemarin kita tentukan itu harusnya dapat. Ya, kemungkinan BRIS ini masih akan lanjut. Hari ini dia mencoba untuk break dari Fibo 1618-nya, yang atas ini 618-nya. Cuma dia nggak berhasil, akhirnya turun lagi. Kemungkinan besok dia akan koreksi. Nah, siapa tahu kita dikasih koreksi lagi di area 2520 sampai 2600 kan. Silakan teman-teman kalau mau ambil
boleh ambil di area situ aja. Ya, daripada kita ngejar di area yang tinggi, mending kita antri aja, santai, nggak usah takut ketinggalan gitu masnya. Kalau misalnya saham-saham yang udah terbang tinggi, ini kan Breeze bisa dibilang sudah naik lumayan tinggi nih. Dia masih up memang untuk trennya. Kita coba tarik dari sini. Tuh, dia masih up. Masih ini. Cuman di sini dia kan MA20-nya dia masih agak jauh ya. Kemungkinan ya merapatkan dulu lah, merapatkan MA20-nya sama MA5. Ini yang hijau. Mungkin dia koreksi dulu, habis itu naik lagi. Ya, area B-nya ya di sinilah, di area sini. 2520 sampai 2600 itu paling ideal. Kalau misalnya ternyata dia nggak nyampe di sini ya 2600 sampai sini aja 2670 gitu. Itu lebih aman. Ya, kayak tadi pagi kan dia di bawah merah dulu. Saya sempat bilang tuh sama apa namanya teman-teman yang ada di grup kelas kan. Breeze kalau merah silakan diambil. Nah, entah ada yang ambil atau enggak. Yang jelas saya sudah infokan dan kalau nggak salah 1 jam setelahnya itu dia naik kencang sampai 2000 berapa ini tadi 202870. Mudah-mudahan besok masih akan melanjutkan kenaikannya, cuman ya paling kemungkinan koreksi dulu karena hari ini volumenya juga lumayan besar ya. Kita lihat candlenya juga kayak gini, ada yang jual dan tekanan belinya masih ada ya. Itu untuk Breeze. Kita coba lihat bandar-bandaranya. Tuh, masih akumulasi, tapi asing distribusi. Kemungkinan asing ada yang TP gitu kan. Itu untuk Breeze. Stop lossnya di mana? Ya di area 2550 lah kalau misalnya kita ngambil di atas 2600 mah. Tapi kalau misalnya kita ngambil di bawah sini ya stop lossnya di bawah 2520. Oke, lanjut lagi untuk Mari. Marilah kemari, hei. Ya, Mari hari ini cukup kencang juga sebelum akhirnya dibanting lagi ke bawah. Kita lihat ya. Kalau misalnya dari ininya, dari candle dan volumenya. Candlenya seperti itu, volumenya besar, kemungkinan sudah banyak yang jual di sini. Jadi teman-teman yang masih pegang Mari hati-hati. Masih ada yang di dalam, cuman hari ini volume jualannya cukup besar ya menurut saya. Besok paling kemungkinan koreksi lagi ke sini ke area 422 sampai berapa ya? Sinilah kalau mau ngambil ya. Nih di area sinilah. Mudah-mudahan sih dikasih. 422 sampai 438 itu area yang agak bisa dibilang agak-agak aman lah untuk nyicil beli Mari. Tapi kalau saran saya jangan dulu, mending wait and see dulu untuk Mari karena hari ini juga candlenya kayak gini sih. Kita lihat untuk apa namanya bandar-bandaranya. Mari bentar. Hari ini ada yang distribusi, ada yang buang barang, tapi masih ada sih yang nyimpan. Cuman apa ya? Jangan selalu berpatokan dengan bandarmologi yang kayak gini. Ini hanya untuk informasi aja, maksudnya untuk warning kita aja, untuk ya kalau misalnya dia ada akumulasi dan dia pas harganya naik gitu, kita bisa ikutan nebeng gitu. Jadi jangan dipakai patokan 100% ya. Kalau yang belum punya ya silakan antri aja di area 422 sampai 438. Targetnya kemana? Karena ini sudah all time high ya kayaknya ya. Ya udah, paling ke high hari ini lagi ke area 500 sampai 510. Ya, ke area situ targetnya untuk Mari. Sebentar, saya ke belakang bentar. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi sampai mana ya? Mari ya. Ya, itu pokoknya targetnya tadi dari 500 sampai 510 ya. Itu untuk Mari. Selanjutnya ada secara stokastik juga sebenarnya dia udah di area overbook sih. Dan MACD-nya sih yang masih agak bagus nih. Kita belum tahu nih besok nih. Mudah-mudahan sih dia koreksi dulu gitu kan. Koreksi entah 1 atau 2 hari gitu kan.
Itu juga untuk menghindari UMA, karena abanya udah UMA gitu kan. Mudah-mudahan dia nggak disuspend lagi ini Mari nih. Turun dulu koreksi, habis itu baru lanjut naik. Oke, lanjut lagi ada bola. Aduh, bola arah kan hari ini. Targetnya kemana? Kemungkinan dia masih akan lanjut lagi ya besok ya. Kalau misalnya ditanya targetnya kemana ya ke sini, ke harga apa namanya, ke harga deket-deket harga IPO-nya. Astagfirullah. Tuh, harga sini targetnya 460, break lagi ya ATH 500 paling. Ya, hati-hati kalau misalnya besok dibawa koreksi, entah ada berita apa ya. Bola ini sahamnya langsung melejit gitu kan. Kita nggak tahu. Ya itu untuk bola ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya ya, kalau besok dia naik kenceng gitu kan, ya ambil aja silahkan, mulai dari 420. Kalau dia gap up ya 420 sampai 424 lah, 428 lah maksimal ya. Untuk cepat aja karena kita belum tahu ini targetnya nanti bakal kemana lagi gitu kan. Kita coba gambar dulu, ya kenaikannya dari sini deh. Cus, dia koreksinya kemana dan target selanjutnya kemana. Nah, nih target selanjutnya ya paling bener ke area 460 sampai 476 dulu. Kalau misalnya break baru dia akan ke sini. Kalau misalnya break 500 juga ya ke 590, 592. Itu targetnya ya untuk bola. Selanjutnya ada Tins. Tins punya di 1820. Waduh, 1820 berarti dari sini ya, kisaran sini ya. Belinya udah lama ini. Dari Mei. Wow. Harus di average yang kayak gini, yang dia bawa turun, dia udah dibawa turun dalam gitu kan. Harusnya average pas. Paling pas sih sebenarnya kemarin average-nya di area sini ya. Kalau nggak salah saya pernah bilang juga ini Tins bisa untuk jangka panjang kalau misalnya mau disimpan gitu kan. Kalau untuk sekarang apakah harus average? Jangan dulu kalau saran saya. Average-nya nanti di berapa? Kalau misalnya dia nggak dia bertahan di atas 1560 atau dia mantul dari 1560, silahkan di average aja kalau untuk Tins. Tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk jangka panjang ya, ya udah diamkan aja gitu. Ini saham, bisa dibilang ini saham bagus sih. Targetnya paling ya ke sini dulu. 1825 dulu. Kalau misalnya dia mau naik lagi. Dia kalau misalnya dia besok dibawa naik gitu kan. Dibawa naik dan break dari resisten yang ini, ya targetnya ke sini. Jadi menurut saya kalau yang punya di 1820 ya memang harus di average. Average-nya pas kapan? Coba kita lihat trennya seperti apa sih? Nah, bisa seperti ini nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Pakai ini aja deh. Cus. Jangan sini. Kalau saya ada salah-salah narik-narik kayak gini ya silahkan teman-teman koreksi ya. Saya juga masih ikutan belajar gitu kan. Saya belum jago-jago amat gitu. Hari ini dia mantul dari Fibo 0,236. Kalau misalnya dia, mudah-mudahan dia besok naik ya, mencoba break lagi ke atas. Dan kalaupun misalnya turun dan teman-teman mau nge-average ya tungguin aja di area 1560, silahkan di average. Nanti pas dia udah naik ya teman-teman cepat-cepat keluar. Itu untuk Tins. Karena di sini juga kita lihat stokastik juga sudah mengarah ke bawah lagi, belum ada tanda-tanda dia akan golden cross lagi. Ya mudah-mudahan teman-teman hati-hati dulu karena di volumenya juga 2 hari ini cukup besar, bisa dibilang lumayan besar gitu kan. Kemungkinan dia masih akan koreksi besok, paling koreksinya ya ke area sini 1550-an lah. 1560-an. Itu kalau misalnya dia mantul dari situ silahkan average. Ya, itu untuk TIN. Selanjutnya ada PTSN.
PTSN. Apakah dia akan lanjut naik? Saya tadi beli buy close PTSN. Mudah-mudahan kalau 2 atau 3% besok pagi dapat lah ya. Mudah-mudahan dia masih lanjut. Target terdekatnya dia ke ada lagi. Nah, target terdekatnya dia ke sini dulu lah. 324. Sini nih. 328 ini target yang ini ya, yang pernah dia lewati dulu. Ada resisten di sini, tapi ini udah agak jauh ini dari tahun 2019. Gak apa-apa, kita jadikan resisten aja. Kalau misalnya dia kan hari ini kan break dari resisten sebelumnya ya. Dari area 308 310 dia udah break. Mudah-mudahan dia besok masih akan lanjut. Kalaupun dia koreksi, paling koreksinya ke area sini. Nih, jangan sampai langsung ARB aja ya. Kalau misalnya teman-teman besok dibawa koreksi ke sini, atau teman-teman yang belum punya dan mau ngambil dan pas koreksi di area 298, silakan teman-teman ambil. Dia targetnya ke 328 334. Kalau misalnya break ya naik lagi ke atas sini 350. Ya, kalau secara stokastik masih oke. Dan dari garis MACD-nya juga baru saja golden cross dan dia sudah di atas 0. Mudah-mudahan dia ada sinyal bagus gitu kan. Itu untuk PTSN. Selanjutnya ada Temas. Temas punya di 304. Saran saya agak hati-hati aja ini untuk Temas ya. Karena kalau misalnya kita coba dulu. Kita apakah ini bisa membentuk apa namanya? Triangle. Saya nggak tahu ya. Ini bukan jaminan ya, bukan patokan yang langsung bakalan kejadian atau apa. Cuman saya mencoba untuk menganalisa aja. Tuh. Nah, mudah-mudahan kalaupun dia koreksi besok, koreksinya ke area sini dulu gitu. Siapa tahu kita dapat di area 250 sampai 260 lah ya. 266, 270 lah. Kemungkinan ada potensi dia, kalau ini gambar ini benar, kalau ini benar kejadian ya, kemungkinan dia bisa naik tinggi kayak apa ya, kemarin saya gambar tuh. Keren ya, keren kalau nggak salah. Keren kemarin, hari ini naik lumayan tinggi. Nah, mudah-mudahan yang Temas ini juga kejadian seperti itu. Paling dia kalau dia besok nggak koreksi, dia langsung break ke atas. Dan dia biasanya gini nih, biasanya ya, kalau misalnya dia habis break gini, misalnya ini break nih, misalnya break salah, misal break hijau deh, misal dia break kan, dia pasti akan koreksi dulu ke sini. Nah, kalau misalnya dia besok break dan teman-teman belum ambil, belum punya gitu kan, mending tungguin di hari besoknya dia koreksi ke area sini 304. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sekarang udah punya di 304, saran saya simpen dulu. Kalau dia besok turun lagi di area 24 250 sampai 260, silahkan average ya. Selama dia nggak turun dari area sini, area 230, menurut saya masih aman. Targetnya kemana? Targetnya lumayan ini tinggi kalau misalnya dia berhasil break dari pattern triangle-nya. Entah ini pattern atau enggak, saya nggak begitu jago masalah pattern ya. Cuman kelihatannya seperti ini, kayak segitiga gitu kan ya. Dan di sini juga stokastiknya itu golden cross. Cuman kenapa saya suruh tunggu di area bawah sini, karena di sini volumenya besar dan candlenya merah, indikasi jualannya ada hari ini ya. Itu untuk Temas. Selanjutnya ada SMRA, Sumarekon. SMRA belum begitu menarik ya. Dia malah break dari area supportnya ini di bawah sini. Dia sudah berada di bawah support. Apakah dia besok akan turun lagi? Kemungkinan besar akan turun lagi ya. Kemungkinan besar akan turun lagi karena dia stokastik di sini juga dead cross dan volumenya
3 hari ini dia merah merah merah, semakin membesar volumenya, jadi ada yang buang gitu. Kita coba lihat dulu dari bandar-bandaranya. Apa tadi? SMRA. SMRA. Tuh distribusi kan. Asing hari ini ambil, cuman kita nggak tahu asing kapan dia akan menaikkan gitu kan. Jadi kita belum, saran saya jangan terlalu mengikuti asing lah. Mending bandar-bandar lokal kalau mau cepet ya. Tapi kalau mau aman ya, mau ngikutin asing silahkan. Tapi harus punya kesabaran yang ekstra. Ya, itu untuk SMRA. Selanjutnya ada BABP. BABP. BABP bagaimana hari ini koreksi lagi? Ya biarin nggak apa-apa. Mending kayak gitu. Jadi dia naik terus habis itu koreksi dulu, koreksi dulu. Kemungkinan besok dia masih akan koreksi ke area 350 sampai 354. Nih ke area sini. Ya. Sampai ke sampai ke low hari inilah. Itu kalau misalnya teman-teman mau ngambil, mending tungguin aja di area situ. Ya, hari ini dia kan nggak berhasil break resist kan. Jadi dia koreksi. Kemungkinan besok akan koreksi lagi ke sini. Nah, setelah koreksi 1 atau 2 hari, mudah-mudahan dia ngegas lagi. Targetnya ke sini, ke 412 sampai 430. Oke. Itu untuk BABP. Selanjutnya ada kota. BABP punya di 384. 384. Ya, saran saya mending average di area 350. Ambil aja di area situ average. Syukur-syukur dapat lebih bawah gitu kan, di 340 sampai 350 lah. Silahkan di average biar cepat kejemput. Selanjutnya ada kota. Kemarin naik kencang dan hari ini dia sempat koreksi ke bawah dan dipantulkan lagi ya di area garis kita kemarin ya. Ya, mudah-mudahan besok dia masih lanjut. Targetnya yang terdekat mudah-mudahan dia break MA 50-nya. Jadi biar dia berada di atas dan bertahan gitu kan, berada di atas MA 50-nya. Kalau misalnya dia berhasil break dan bertahan, targetnya paling ke sini. Cus. Nah, 212 sampai 222. Nah, kalau misalnya break, mudah-mudahan dia nutup gap area 244 sampai 262. Itu untuk kota. Kalau teman-teman yang belum ngambil, ya mending tunggu aja besok ke area di area sini lagi 150 ini. Itu lebih aman. Dan dia di sini juga sudah golden cross ya MA-nya, terus stokastiknya juga masih mengarah tinggi ke atas gitu. Mengarah tinggi ke atas kayak gini dia volumenya besar biasanya. Pengaruh dari volume yang besar dia naiknya tinggi. Itu untuk kota. Selanjutnya ada Dian 70. Dian punya di 70. Hari ini dia tertahan di bawah MA 50 dan dia tertahan dari resistennya yang sini. Ya. Dia belum berhasil break dari resisten yang ini. Jadi dia dibawa turun lagi. Kalau punya di 70, sekarang dibawa ke 65 bagaimana? Kalau dia koreksi besok ke area 62 atau 64 ya. 62 lah, ke area 62. Mending average kalau kata saya. Ya, mending average untuk mengurangi average kita 70 kan lumayan nih di sini nih. Daripada kita lama nunggu gitu kan, mending di average di sini 2 kali lipat atau 3 kali lipat biar cepat kejemput. Ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata turun di bawah 61, saran saya mending keluar. Kalau kita lihat dari stokastik ini, dia sudah mengarah ke atas. Dia sudah berhasil keluar dari area oversold-nya. Mudah-mudahan sih dia naik. Targetnya kemana? Ya ke sini dulu 7475. Kalau break baru naik ke atas ini 83. Oke. Itu untuk Dian, kita lihat coba deh, iseng deh. Dian. Akumulasi. Ya. Kalau dilihat ini akumulasi. Nah, nih. Dia memang hari ini naik tinggi dan habis itu dibanting lagi ke bawah gitu kan. Kemungkinan ya kalau memang dia masih diakumulasi, kemungkinan dia akan
koreksi dulu, habis itu ngegas lagi. Ya, itu untuk Dian. Selanjutnya ada JAST. JAST. JAST masih tertahan di area ininya, di area apa namanya? Di area apa sih? Resisten. Astagfirullah. Dia masih tertahan di area resisten. Mudah-mudahan besok dia masih kuat lah untuk mencoba break lagi dari area sini kan. Kalau dia break area sini ya targetnya ke high hari ini lagi 196 gitu kan. Ini JAST ini kalau nggak salah saya pernah kasih menu itu udah lama, udah beberapa hari yang lalu lah. Dia sempat dibawa turun gitu kan. Terus akhirnya ngegas. Ya yang ambil dan yang sabar ya hari ini dapat rezekinya. Kalau misalnya dia koreksinya paling besok ke mudah-mudahan nggak sampai sini sih, nggak sampai 152 ya. Mudah-mudahan cukup sampai 160 aja lah. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, tungguin aja di area 160 sampai 167. Itu saran saya. Tapi kalau misalnya ternyata besok dia langsung ngegas, ya maksimal ambil di 175 sampai 177 lah. Itu masih relatif aman. Itu untuk JAST. Selanjutnya ada Goto. Nih. Gak ada catnya ini mah. Senangnya iseng-isengnya Om Daniel ini mah. Ya, untuk Goto itu nanti lihat aja pas IPO-nya seperti apa, prospektusnya seperti apa. Kalau misalnya kita tanya fundamentalnya perusahaannya seperti apa ya kita tahu sendirilah Gojek sama Tokopedia kayak gimana gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan ya mungkin nanti pemegang sahamnya sudah berapa banyak pemegang sahamnya yang ada. Nah, terus pastikan dari pemegang saham yang sudah ada itu paling enggak dia harus ada yang di lock sahamnya. Jadi biar enggak jualan semua langsung. Kalau misalnya enggak di lock ya menunggu guyuran berarti ya. Ya, kalau Goto saya nggak bisa komentar lah. Nanti pasti ada yang lebih kompeten gitu kan untuk komentar. Itu aja untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini kayaknya ya udah nggak ada request lagi kan. Kita coba cek dulu. Sudah tidak ada. Oke, sudah nggak ada. Ya. Kita cukupkan dulu untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe juga ya. Teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau misalnya mau komen ya silahkan komen, di like atau di share videonya jika berguna gitu kan. Dan satu lagi saya ingatkan, Uncle Mologi tidak membuka yang namanya titip dana, mopit itu enggak ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang menemukan grup Uncle Mologi dan dia di situ menawarkan titip dana, mopit silahkan dilaporkan spam, akun palsu ya. Oke, cukup itu aja dari dari saya. Kita cukupkan sekian untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Sampai ketemu di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua besok masih profit. Amin.